Di Pulau Samosir, Sumatera Utara, terdapat sebuah legenda yang terkenal di kalangan masyarakat Batak. Kisah ini bercerita tentang si Gale-Gale, sebuah boneka kayu yang dapat menari seperti manusia. Boneka ini tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga masih digunakan dalam beberapa upacara adat hingga kini. Dahulu kala, di sebuah kerajaan di tanah Batak, hiduplah seorang raja yang sangat bijaksana dan dicintai rakyatnya. Raja ini memiliki seorang putra tunggal yang tampan dan gagah perkasa. Sang putra dikenal sebagai sosok yang baik hati, pemberani, dan selalu membela rakyat kecil. Suatu hari terjadi peperangan besar antara kerajaan mereka dengan kerajaan lain. Sang putra, yang merupakan seorang prajurit tangguh, maju ke medan perang untuk mempertahankan tanah airnya. Namun, malang tak dapat ditolak, ia gugur dalam pertempuran. Berita kematian putranya membuat sang raja sangat berduka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak satu-satunya telah tiada. Sejak saat itu, ia selalu termenung, kehilangan semangat, dan sering jatuh sakit. Para penasihat kerajaan mencoba menghiburnya, tetapi semua usaha sia-sia. Melihat kondisi raja yang semakin lemah karena duka, seorang dukun sakti yang tinggal di kerajaan tersebut mencari cara untuk menghiburnya. Ia memutuskan untuk membuat sebuah boneka kayu yang menyerupai putra sang raja. Dukun itu memilih kayu terbaik dan mengukir boneka dengan wajah dan bentuk yang sangat mirip dengan sang pangeran. Ia juga membuat boneka itu mengenakan pakaian adat Batak dan menghiasinya dengan ulos, kain khas suku Batak. Setelah selesai, dukun tersebut menggunakan ilmu gaib untuk memberikan kehidupan pada boneka itu, sehingga bisa bergerak dan menari seperti manusia. Ketika boneka itu mulai menari dengan diiringi musik gondang sabangunan, musik tradisional Batak, raja yang sedang terbaring lemah tiba-tiba membuka matanya. Ia terkejut melihat boneka itu menari dengan gerakan yang sangat mirip dengan putranya. Dengan air mata berlinang, raja merasa seolah-olah putranya masih hidup dan sedang menari di hadapannya. Setiap hari, ia meminta para pelayan untuk memainkan si Gale-Gale agar ia bisa terus melihat sosok anaknya. Beberapa masyarakat percaya bahwa si Gale-Gale memiliki unsur mistis. Konon, dalam beberapa kasus, boneka ini bisa bergerak sendiri tanpa dimainkan oleh dalang. Ada cerita yang menyebutkan bahwa arwah orang yang telah meninggal bisa masuk ke dalam boneka ini, terutama jika ritual dilakukan dengan doa-doa khusus. Beberapa orang tua di Samosir bahkan mengatakan bahwa jika boneka si Gale-Gale dimainkan tanpa mengikuti aturan adat, bisa terjadi hal-hal aneh, seperti suara tangisan atau tawa yang keluar dari boneka tersebut di malam hari. Hingga kini, pertunjukan si Gale-Gale masih bisa ditemukan di Pulau Samosir, terutama di Desa Tomok. Wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut dapat menyaksikan boneka kayu ini menari dengan iringan musik tradisional Batak. Boneka si Gale-Gale rupanya sepintas mirip manusia dewasa dengan mata memancarkan tatapan kosong tanpa makna. Pada bahu dari tubuh yang mematung itu tersampir ulos, kain tenun khas suku Batak. Rambut pirangnya tersemat sortali, semacam penutup kepala. Ketika suara tabuhan musik dari gondang, kendang besar bertabung panjang, mulai dimainkan, tiba-tiba saja tubuh kaku tadi mulai bergerak mengikuti irama musik. Si Gale-Gale sendiri berasal dari kata Nggale yang dalam bahasa Batak Toba, artinya adalah lemah gemulai. Agar mampu berdiri tegak, si Gale-Gale diletakkan pada sebuah podium kayu persegi panjang. Fungsi dari podium kayu itu adalah sebagai lorong perlintasan jalinan tali yang dapat membuat boneka kayu ini bergerak seolah-olah sedang menari. Tarian tersebut akan diiringi oleh musik. Boneka si Gale-Gale akan digerakkan oleh dalang dengan tali temali tadi supaya bisa bergerak luwes. Bak sistem syaraf dan sendi tubuh pada manusia, tali-tali tadi menghubungkan bagian badan si Gale-Gale mulai kepala, leher, lengan, dan telapak tangannya. Jalinan tali tadi yang sepintas tampak rumit,
tersamarkan posisinya oleh pakaian adat Batak Toba yang dikenakan si gale-gale serta podium kayu. Si gale-gale biasanya diiringi oleh tarian tortor yang salah satu ciri khas gerakannya adalah menelungkupkan kedua telapak tangan ke arah dada dan digerakkan naik turun ke depan berulang-ulang. Dalam Kamus Budaya Batak Toba karya M.A. Marbun dan I.M.T. Hutapea, si gale-gale selalu dimainkan bersama musik gondang dan iringan tari tortor saat upacara Papurpur Sapata. Seperti halnya ritual tolak bala, Papurpur Sapata ini dimainkan ketika ada kematian dan bertujuan agar keluarga atau kerabat yang ditinggalkan selalu terhibur atau sebagai pelipur lara. Dalam buku Si Gale-Gale, Dongeng Rakyat Tapanuli, Rayani Sriwidodo mengatakan, jika boneka kayu dibuat dan dimainkan jika ada yang meninggal, tidak memiliki keturunan. Awalnya kehadiran si gale-gale sebagai sebuah cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun dan telah mengakar bersama masyarakat Batak sebagai sebuah kearifan lokal. Bagi masyarakat Danau Toba, si gale-gale identik dengan kisah mengenang Manggale, sosok yang sangat dihormati karena memiliki kehebatan dalam memimpin perang. Manggale merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Raja Rahat, penguasa Samosir. Suatu hari Manggale diutus sang ayah untuk mengusir tentara dari kerajaan tetangga. Tapi Manggale tewas di medan pertempuran dan membuat Raja Rahat merasa kehilangan yang luar biasa. Seluruh rakyat turut bersedih atas gugurnya pewaris tahta Raja Rahat. Saat ini si gale-gale tidak hanya dikenal dalam lingkungan adat Batak, tetapi juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir. Di Desa Tomo, Samosir, terdapat pertunjukan si gale-gale yang dimainkan setiap hari untuk para wisatawan. Boneka ini dibuat dengan mekanisme tali yang memungkinkan gerakannya terlihat alami. Selain itu, musik gondang sabangunan dan tarian tortor ikut mengiringi pertunjukan, menjadikannya pengalaman budaya yang menarik. Si gale-gale bukan hanya sekadar boneka kayu, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam bagi masyarakat Batak, di mana kesedihan seorang raja yang kehilangan putranya. Ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak sangat menghormati keluarga dan merasakan duka mendalam jika kehilangan orang yang dicintai. Kemudian pentingnya keturunan dalam budaya Batak. Dalam adat Batak, memiliki keturunan dianggap sangat penting, karena mereka yang bertanggung jawab atas penerusan marga dan ritual adat keluarga. Si gale-gale digunakan sebagai pengganti bagi mereka yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya Batak, menyaksikan pertunjukan si gale-gale di Samosir bisa menjadi pengalaman yang unik dan berharga.